Apa sih perbankan syariah itu? Perbankan syariah merupakan sebuah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem ini, bank syariah harus mematuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Bank syariah juga diwajibkan untuk menjalankan fungsi sosial, seperti lembaga Baitul Mal yang merupakan instansi yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Sistem perbankan syariah telah dikenal internasional dengan nama Islamic Banking atau Interest Free Banking. Perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip hukum syariah yang melarang bunga dan spekulasi. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pembagian risiko dan investasi yang beretika. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau API untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, berinvestasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat memperkuat hubungan antara sektor keuangan dengan sektor real, serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Selanjutnya, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan perbankan syariah dan menempatkan posisi serta cara memandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional, dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti arsitektur perbankan Indonesia atau API dan arsitektur sistem keuangan Indonesia atau ASKI maupun international best practice yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti IFSB atau Islamic Financial Service Board. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky. Terima kasih kepada rekan saya yakni Audina telah memberikan saya kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih secara detail mungkin ya, apa saja sih larangan bunga dan riba itu kayak gimana, prinsip-prinsip berbagi resiko itu gimana, praktik investasi itu gimana. Bahkan produk dan jasa perbankan syariah itu gimana. Langsung saja di sini ada yang tahu tentang larangan bunga dan riba. Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah sini ya. Kalau menurut saya dari kita berdua nih, perbankan Islam dengan tegas menerangkan bahwa melarang, bahkan menolak tegas adanya terkait dengan riba, bunga, dan sebaliknya. Mengapa hal ini dilakukan? Karena seiring dengan perkembangannya waktu, pembagian keuntungan, pendanaan didukung untuk memastikan bagaimana kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan ini sudah sesuai atau belum terkait dengan pembagian perdagangan dan investasi yang sah. Nah, sekarang bagaimana sih prinsip berbagi resiko? Nah,
Dalam perbankan, konsep mudharabah dan musyarakah menempatkan pembagian risiko antara bank dan nasabahnya. Hal ini mendorong pendekatan berbasis kemitraan, baik dengan berbagi keuntungan, kerugian yang dibagi secara adil dan merata. Nah, di perbankan syariah ini ada yang namanya penghimpunan, penyaluran, jasa keuangan. Ada 3 ya, dimana penghimpunan ini berisi tentang prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah ini bisa giro, bisa tabungan. Sedangkan prinsip mudharabah ini bisa berisikan tabungan atau deposito. Lalu ke penyaluran, bagaimana sih cara penyalurannya dalam perbankan syariah ini? Ya, ini memiliki prinsip jual beli yang berisi mudharabah, istisma, dan salam. Kemudian ada prinsip ujroh, di mana bisa berisi tentang 2, yakni ijroh dan IMBT. Lalu selanjutnya ada prinsip bagi hasil yang kita bisa ketahui nih, yakni prinsip bagi hasil musyarakah dan mudharabah. Kemudian ada jasa keuangan, di mana jasa keuangan ini berisikan tentang wakalah, kalafah, hiwalah, raim, kirot, dan sar. Nah, terus apa saja sih kerangka peraturan dan dari perbankan syariah itu sendiri gitu ya kan? Pasti kan ada nanya nih dari teman-teman semua. Nah, badan pengatur seperti Dewan Jasa Keuangan Islam atau IFSB ini dan organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam atau EADIFI memberikan standar dan pedoman untuk tata kelola dan operasional sebagai bank Islam. Nah, peran perbankan syariah dalam pembagian ekonomi gimana tuh? Nah, perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan, meningkatkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini juga mendorong distribusi perpajakan, baik itu kekayaan adil dan mendorong investasi produktif dalam ekonomi ini. Bagaimana sih tren masa depan dalam perbankan itu, khususnya perbankan syariah ya teman-teman? Nah, di sini masa depan perbankan syariah siap untuk berinovasi dan berintegrasi secara keuangan konvensional. Kemajuan dalam French dan keuangan ramah lingkungan telah diperkirakan akan membentuk lengkap dalam perbankan syariah di tahun-tahun yang mendatang. Nah, kesimpulannya apa nih teman-teman? Praktik perbankan berdasarkan atau berlandaskan atau berakar pada prinsip-prinsip hukum syariah yang dimana menekankan perilaku etis, pembagian risiko, dan tanggung jawab sosial. Ekspansi global juga masuk serta kerangka peraturan di mana menunjukkan semakin pentingnya perbankan syariah dalam industri keuangan, khususnya di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Bye.